Silakan untuk Sebentar. ketuanya Abdul Razak. Ya, Oke. sebentar, Mas. Langsung share screen ya, Mas? Atau gimana? Iya, bisa langsung share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan membuat aplikasi yaitu berjudul Quizmaker. Aplikasi ini kita buat, kita khususkan untuk pelajar, tapi bisa untuk umum. Nah, aplikasi ini bisa mewujudkan platform untuk membuat soal kuis. Tujuan atau objektif dari aplikasi ini pertama, untuk mewujudkan platform yang sesuai untuk pelajar membuat kuis. Yang kedua, untuk mengatasi masalah yang sering berlaku kepada pelajar, di mana pelajar secara langsung dapat melihat nilai berdasarkan jawaban yang benar dan juga bisa melihat jawaban yang telah dijawab. Aplikasi ini bisa meringankan beban pemeriksa daripada menghabiskan terlalu banyak masa untuk menandakan skrip jawaban. Yang ketiga, aplikasi ini dibangun untuk melatih diri dalam menjawab kuis yang telah dibuat untuk menghadapi ujian yang akan datang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan UI-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Atikah, silakan. Oke, sekejap ya. Saya stop sharing ya. Oke. Jadi ini kalau saya present dalam English boleh kan? Boleh. Okay. So this is the first page that user will see when they enter to our application. This is the button for login and the button for sign up. When they press the login, then user are directed to the login page. And it is when they go back, they will see back the first page that they enter our application. And this is the sign up button if user wants to create account for the first time user. So let's sign up and log in. Ni muka hadapan untuk aplikasi tersebut. Ini senarai kuis yang telah dibuat oleh user iaitu Siti. Dan di sini kita boleh tekan untuk melihat soalannya dan boleh add kuis baru dengan menekan butang ini. Ini antara contoh soalan yang telah dibuat.
untuk topik kuis ibadah korban. Dan di atas ini kita bisa lihat ada pemarkahan berapa banyak yang betul dan juga salah, dan juga masa yang berbaki, iaitu ada timer di dalam aplikasi ini. Sebagai contoh, jika dalam soalan 1 saya jawab sunat muakkad A, di atas ni dapat lihat yang sudah menjawab 1 betul dan masa yang tinggal adalah 2 minit 50 saat. Jika sudah selesai jawab, user boleh tekan submit answer dan boleh melihat markah yang dia dapat. Okay, mari pergi ke home dan add quiz baru. Untuk add quiz baru, pertamanya perlu diisi quiz title dan juga description. Untuk gambar ni adalah pilihan saja. Bila sudah selesai isi, boleh tekan create quiz dan perlu isi soalan-soalan yang kita nak masukkan. Okey, itu saja rasanya yang kami sudah buat setakat ini untuk UI. Oke, terima kasih Tika. Mungkin itu progresnya, meskipun belum selesai, nanti kita akan coba perbaiki lagi. Begitu, Mas. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bisa dilanjut untuk grup 2. Bima Hamdani Mawardi. Ada orangnya? Ada, Mas. Ya. Ini saya pakai PowerPoint, nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Silahkan. Silakan dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2, aplikasi yang akan kita buat yaitu Movie Info Application. Latar belakangnya yaitu pada era saat ini industri film sudah berkembang sangat pesat dan semakin maju. Ini ditandai dengan semakin banyaknya film yang diproduksi. Film yang diproduksi tentunya dengan kualitas yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui, sebuah tema film, aktor atau aktris, sutradara, penggarapan, dan hal sebagainya menjadi faktor penting untuk calon penonton menentukan film apa yang akan ditonton. Targetnya yaitu seluruh penggemar film. Tujuannya yaitu memudahkan para penggemar film untuk menentukan film apa yang akan ditonton. Pada aplikasi ini akan disajikan informasi tentang rating, durasi, tahun rilis, sinopsis, dan juga aktor. Untuk desainnya, ini desainnya kelihatan apa enggak? Kelihatan. Untuk saat ini masih ada 3 tampilan yang kita buat, yaitu pertama yaitu tampilan login dengan mengisi email dan juga password. Kemudian akan menuju ke halaman home. Di sini ada berbagai genre film. Kemudian jika user menekan salah satu film, kemudian akan beralih ke tampilan detail screen. Di sini ada berbagai informasi yaitu tentang tahun rilis, kemudian durasi, dan juga sinopsis, dan juga pemain yang ada dalam film tersebut. Kurang lebih seperti itu yang kita kerjakan
sampai saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk grup 2. Selanjutnya dari grup 3, silakan. Dari Mbak Milawati. Ya. Ada Pak grup 3? Atau yang bisa mewakili grup 3? Bentar, Mas. Oke. Halo. Ya, halo, masuk. Jadi kita mau buat tentang sistem informasi rumah sakit. Ini saya nggak share screen soalnya desainnya masih belum. Jadi judul proyek kita itu tentang sistem informasi rumah sakit atau kita singkat SINRUSAK. Jadi program ini adalah sebuah aplikasi yang nantinya akan menginformasikan mengenai kondisi rumah sakit misalnya untuk pasien yang terkena COVID. Jadi karena hari ini minim sekali informasi mengenai rumah sakit, baik itu dari segi kamar yang tersedia ataupun oksigen yang tersedia untuk penanganan COVID, maka di sini kami menyediakan aplikasi yang akan memudahkan masyarakat untuk bisa melihat atau memantau rumah sakit mana saja yang ada di Indonesia ini, atau rumah sakit luar negeri juga bisa kalau misalnya mau. Ya, halo, suara menghilang. Mungkin saya gantikan. Oke. Saya ulangi judul yang akan dibuat oleh kelompok 3 yaitu mengenai sistem informasi rumah sakit. Untuk deskripsi dari program ini, yaitu program ini merupakan sebuah aplikasi yang menginformasikan mengenai kondisi pada rumah sakit. Latar belakang dibentuknya program ini yaitu pada saat ini minimnya sekali informasi mengenai rumah sakit, baik itu dari segi kamar yang tersedia atau menangani COVID atau tidak, atau bahkan menyediakan vaksin atau tidak. Informasi tersebut hanya bisa diakses atau hanya bisa didapat jika kita mendatangi rumah sakit secara langsung. Maka dalam hal ini, aplikasi ini akan mempermudah pencarian informasi mengenai rumah sakit tanpa mendatangi rumah sakit secara langsung. Untuk tujuan dari aplikasi ini, yaitu aplikasi ini dibentuk sebuah program yaitu untuk membantu masyarakat agar mempermudah mencari informasi mengenai rumah sakit yang mengenai COVID atau tidak, atau bahkan bisa rumah sakit tersebut menyediakan vaksin atau tidak. Manfaat dari aplikasi ini yaitu aplikasi dapat mencari informasi mengenai rumah sakit di rumah manfaat yang diberikan oleh aplikasi ini yaitu dapat mencari informasi mengenai rumah sakit di rumah saja atau tidak mengunjungi rumah sakit secara langsung, sehingga bisa mengurangi penularan COVID pada pengguna. Sasaran dari aplikasi ini yaitu seluruh masyarakat yang seluruh masyarakat yang menggunakan aplikasi ini.
Terima kasih, mungkin itu saja dari deskripsi program yang kelompok 3 akan buat. Untuk UI-nya masih belum. Oke. Mungkin selanjutnya kelompok 4. Atau grup 4. Dengar tak saudara? Ya, dengar. Dengar, okay. Oke. Okay, okay, let's start. Okay, today I will present about our application, which is exercise app. Okay, the problem statement is nowadays, since pandemic started, most of people, especially students, are trapped in their homes and most of them are stuck with their works and assignments. Being stuck almost all the time in front of laptops and paperwork make the body feels tired and the minds become stressed. So the purpose of our application is to create an application where users can start living a healthy life by following the guide in this application. There are 3 objectives of these apps, which is first, keep track of the exercise, second, applying sunnah in daily life, and third, balancing the physical and spiritual health. Okay, let's proceed to our prototype. Okay, this is our homepage. We have 4 exercises, which is first, Sunnah food plan, second, yoga, third, daily workout, and fourth, Sunnah sport. We also have BMI or exercise and profile. Okay, if we click at the Sunnah food plan, we can see that there is our day where we can keep track of our progress. Next, we also provide the Sunnah food recipe. Okay, this is Sunnah food plan. Okay, for example, for the day 1, we will provide first on the day 1 we will suggest dates as the Sunnah food. So the food recipe will be about the anything that we can do with the dates. For example, date milkshake, recipe, and others. Okay, next. The yoga. In here, okay. As I said before, our objective is to balance the physical and spiritual health. So we have yoga where we know the benefit of yoga. It can help out to relax our mind and manage our stress. So the yoga has same features such as daily exercise where we have warm-up routine such as full body warm-up, and our progress we can keep track of it. Next, Sunnah sport. Okay, in this Sunnah sport, we have same features, but okay, we click at the day 1. So when we click at the day 1, we will enter this page where it will appear the video or pictures about the Sunnah sport. For example, this one is archery. Okay. Then we will share the information about such as benefit of archery and others. We also have another feature which is BMI. In here, we have BMI calculator where we can choose our gender and we can reset our height, weight, and age. And then we can calculate our BMI. That's all from us. Is there any question? Mr. Billy? Okay, nice. Okay. Okay, that's all from us. Thank you. Okay, thank you. Oke, selanjutnya kelompok 5. Ini tentang Pet Pulse. Iya. Oke, silakan. Wih, mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. For now, I want to
present our PPT, our PowerPoint. Jadi sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint kelompok 5, yaitu tentang PetPals. For the first, I want to explain about table of contents. For the first, there is introduction, details about the application, perkenalan atau pengertian apa itu PetPals, aplikasi PetPals. Yang kedua, ada goals, the purpose about this application atau tujuan dari pembuatan aplikasi PetPals ini. Kemudian yang ketiga ada target, who is the application made for, atau untuk siapa aplikasi PetPals ini dibuat. Dan yang keempat ada design overview of the application interface, atau tampilan dari aplikasi PetPals ini sendiri. Next. What is PetPals? For the name, we can know that it's about a pet shop, but this is not a pet shop like usual. Dari namanya kita bisa tahu PetPals ini sebuah toko hewan, tapi ini bukan toko hewan seperti biasanya. It's a millennial cat shop application. Everyone can buy a various breeds of cats or sell their cats with this application. Jadi ini merupakan sebuah toko aplikasi toko kucing milenial. Jadi setiap orang bisa membeli berbagai jenis ras kucing atau menjual kucing mereka dengan aplikasi ini. PetPals application make it easy for cat lovers to view information or book a cat for sale. In this application also contains how to take care of them. Jadi di aplikasi PetPals ini mempermudah bagi pecinta kucing untuk melihat informasi atau membeli kucing. Tidak hanya itu, di PetPals aplikasi ini juga terdapat bagaimana cara perawatan kucing tersebut. Next. Why I call it millennial? Kenapa aku menyebutnya millennial? Because PetPals application is a breakthrough along with the development of digital technology. With this application, the pet shop will be easier to reach and easier to use. Jadi aplikasi PetPals ini merupakan sebuah terobosan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Dengan aplikasi PetPals ini, kita akan lebih mudah mengetahui tentang kucing, dan aplikasi ini juga mudah untuk digunakan. Next. Why do we create PetPals? Kenapa kita membuat PetPals? Yes, this is the goals to create information system that can make it easier for people to transact in adopting a cat. Next. View. Everyone can view information about variety of cats and how to take care of each of them. Choose. Everyone can choose based on their favorite variety cats. And book. Everyone can book the cat they choose and adopt them. Who is PetPals made for? PetPals made for cat lovers. Anyone who willing to adopt the cat and taking care of them. Not limited. They can be worker, housewife, oldster, youngster, all of them. For those who has never had a cat or who had a cat before, how is the look of PetPals? This is the splash screen, the first screen of the app. User must wait until the loading done. This is login or register page. New user has to register first before using the app. User can directly log in if already has an account. This is login page. User who already has an account can directly log in by filling the form. Register page. New user can sign up by filling required information in the form. Home page. The main page of the app. This page shows the list of cats so that user can choose and take a look on each cat. Checkout page. In this page, the chosen cat will be checked out so that user can buy it and doing a payment. Favorite page. The cat who is liked by user will be added into this page. Detail page.
This page contains personal information of each cat, such as age, weight, gender, and history of the cat itself. Profile page. This page contains user profile. The user profile consists of name, email address, and purchased cat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice banget buat kelompok 5. Terus selanjutnya grup 6, grup 6, Muhammad Irsyad Syahmi Zahari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Okay. I am representative of Group 6. So our Flutter project is called Classic 19 Game. This is to create a simple and enjoying classic addicting games for the people who wants to recollect their old times when there is only this type of game available, and for the younger generation who wants to experience this type of game. This is because we want to apply the basics of the Flutter framework, including common widgets and their properties, into a game engine. The objective is that to use the rendering capabilities of the framework to animate game objects like the snake, food, and game score. So as you can see at the screen, this game consists of 3 games, which is snake game, tic-tac-toe, and solitaire. So first, let's take a look at the snake game. Okay, here we have a snake, which is the four round, and the food, which is the color green, and the button to move the snake around. Okay, and then if you lose the game, it will appear like this, and it will display your score. And also you can restart the game if you want, and you can also push the button back at the top to go to the main menu back. And then let's see the tic-tac-toe design. Okay, here is the design, and then next. Okay, it will appear like this if you want to move, and you can go back to the main menu at the top. And then the solitaire game. Okay, this is the design for the solitaire, and it will appear like this if you lose the game, and you can restart or you can go back to the main menu. Okay, that's all for our project. Thank you. Okay, thank you. Okay, next group 7. Putra Nik Aziz bin Hoslam. Okay, halo. Wait. Okay. Assalamualaikum and very good morning. Our Flutter project we call Recipegram. So about our project, since the COVID-19 has been spread around the world, most of human beings do not have any other ideas what to cook at home. So basically this app, if for those who want to try a new recipe,
or for those who want to learn how to cook. So the objectives of this project was to give a platform to the who love to cook, who want to learn how to cook as their reference to start cooking. So other than that, for people to share their what they cook today. So basically, the features that are in the set are login and register, profile setting, recipe sharing, the upvote system for the basically the most liked recipe in that app, daily recipe suggestion, search using tagging system, news feed. That's all about the features. The pages will be login, register, profile setting, home page, recipe information, and recipe list. So basically, we're going to the user interface. This is basically the first page of the user interface. Then we have to log in. There we have click on the sign up. If the user is the new user, they have to register. They have to fill the form. Okay, and then after they click the register button, they will go to the home page. Basically, in the home page, they can see all the recipe that have been posted. Sorted by the heat. Sorted by the heat, which means most liked. So if they click spaghetti bolognese, for example, they will show the recipe detail on how to cook it. If we go to the search button, basically you can search based on the tagging. If you click on the tagging, it will show the Western food. If you traditional food, go to the traditional food. And then that user can also click on the plus button to post their recipe, their pictures, and how they cook their recipe. Okay, then lastly we can go to the profile, which is what are the recipe that has been made by them. If we go to the setting, I can log out. Yes, that's all about our project. Hello? Oke, nice. Ini ditunggu sebentar ya, mungkin tadi barusan sebentar ini Kak Billy masih kamar mandi. Bisa ditunggu terlebih dahulu. Ini Mas Andrian juga ada kan? Halo Mas. Ya, ada, ya. Ini lanjut aja nggak Mas ya? Ini ada tanya-tanya gitu dah. Kalau mungkin kalau Mas Andrian mau tanya, nggak apa-apa sih. Oh ya, yang tadi saya melihat itu nanti ada fitur kayak favoritnya nggak? Apa? Ada fitur seperti favorit resepnya, biar nggak mencari-mencari lagi gitu. Tak ada. Ya itu nanti bisa ditambahin, biar nanti pengguna merasa
enak gitu. Jadi nggak usah nyari tentang resepnya apa tadi. Jadi tinggal di save di favorit, lihat lagi gitu. Oke, bisa. Boleh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana Mas Andrian, ini lanjut apa nunggu Mas Billy? Ya bisa lanjut kelompok 6. Kelompok 7 ya. 8. Kelompok 8 ya. Oke, next kelompok 8. Oke. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 8 untuk summer course di UIN Malang ini. Jadi untuk dari kelompok kami ini project yang kami ajukan adalah traveling class advertising. Jadi untuk anggotanya itu saya sendiri sebagai ketua Laksamana, kemudian ada Bintang Muftahuda, ada Eka, ada Ole, dan ada Viko. Jadi kami berlima di sini berusaha membangun project di mana kita bisa memberikan sebuah platform secara khusus tentang tempat-tempat traveling. Jadi kita akan membahas tentang rumusan masalah dari proyek ini. Oke. So for the first one, ini ada masalah di mana ada minimnya sebuah katalog yang secara khusus. Jadi minimnya penyedia dokumentasi yang didedikasikan untuk informasi mengenai data wisata itu jarang. Jadi sebuah platform yang secara khusus menyediakan info tentang tentang tempat wisata secara khusus itu sangat jarang. Walaupun kita bisa men-searchingnya di Google atau di platform lain seperti Facebook, seperti tempat-tempat wisata, namun tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Terus kemudian yang kedua itu scattered information. Jadi untuk informasi seputar pariwisata yang tersebar itu berdiri sendiri. Jadi sehingga info-info yang didapat berpotensi itu bisa rancu dan ambigu. Jadi misalkan kita mendapatkan sebuah info di Gunung Bromo, jarak pendakian dari bagian bawah ke atas itu sekitar 20 km. Tapi ketika kita mencari informasi lainnya, jaraknya ternyata cuma 15 km. Jadi gini kita bisa melihat bahwa adanya kerancauan dan keambiguan informasi karena informasi itu berbeda-beda sumbernya. Kemudian yang ketiga itu kita melihat adanya potensi pengembangan dari aplikasi ini. Jadi kita melihat ada minimnya produk dari kompetitor yang menyediakan fitur-fitur terkait secara khusus dibangun secara independen. Jadi misalkan kalaupun ada fitur-fitur yang seperti ini, kemungkinan itu bundle dengan aplikasi lainnya. Seperti marketplace Facebook itu nggak berdiri sendiri, walaupun ada Tokopedia. Itu contohnya. Jadi kita berusaha mengembangkan sebuah aplikasi di mana kita memberikan sebuah experience khusus kepada pengguna bahwa ini loh list untuk tempat-tempat pariwisata yang secara berdiri sendiri dan tidak terbundle dengan platform aplikasi lain. Jadi untuk untuk inspirasi dari aplikasi ini adalah Cita-Cita Hub. Jadi aplikasi ini sendiri sebenarnya merupakan kumpulan dari event-event, webinar, dan seminar, conference segala macam, dan mereka mengepostnya di sini. Jadi nanti misalkan kita ingin melihat suatu webinar atau seminar, kita bisa langsung nge-scrollnya di aplikasi tersebut. Kita tidak perlu melihat Instagram, kita tidak perlu mencari akun-akun yang terkait dengan webinar dan seminar. Di sini sudah terkontrol dan menjadi satu di aplikasi ini. Ini untuk inspirasi dari aplikasi yang ditawarkan. Nah, jadi kemudian lanjut untuk prototipe desain dan ide. Jadi ini sudah dibuat dengan Figma. Untuk desainnya ini untuk login dan registernya ini seperti ini. Ini demo projectnya. Kita nanti login bisa dengan email dan password atau kemudian kita sign up dengan username, email, dan password. Nah, kemudian di sini untuk prototipe menu untuk advertising-nya. Ini di sini untuk misalnya nih kafe Gunung Bromo. Nah, di sini tertulis apa sih tentang summary tentang kafe Gunung Bromo itu seperti apa.
Kemudian apa sih fasilitas harga yang ditawarkan? Jadi nanti kita bisa view all. Di sini misalnya kita makanan itu di rentang harga 10.000 sampai 100.000 rupiah. Kemudian ada misalnya penyedia tempat tidur di situ 50 sampai 1.500.000. Nah, kemudian kita scroll ke atas. Nanti kita bisa melihat, oh tempat ini saya suka atau difavoritkan. Maaf. Nah, di sini. Nah, kemudian ada testimoninya. Misalnya di sini ada bintang berapa? Bintang 5. Oke, nanti testimoninya apa di sini. Nah, ini selanjutnya di sini juga bisa di-scroll. Misalnya kita searching ya, searching misalnya Gunung Bromo. Ini yang berkaitan dengan Gunung Bromo ada sekian hasil pencarian. Jadi seperti itu. Oke, jadi segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Dari Mas Andrian, Mas Willy ada tanggapan? Mungkin itu udah bagus sih dari aku. Mantap. Mas Willy mungkin apakah sudah kembali? Mantap. Saya untuk koreksi. Mantap. Oke. Mungkin bisa dilanjut kelompok 9. Ahmad Fahriza Alif Palevi. Silakan. Baik, Mas. Apa sudah kelihatan? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok grup 9 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang judul aplikasi, konsep, dan UI sementara dari aplikasi yang nantinya akan kita buat. Pertama, nama aplikasinya saya beri nama Smart Drive. Smart Drive Application. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan user dalam mengambil kursus pengemudi sesuai dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Aplikasi ini tersedia bagi kendaraan sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Nanti akan ditambahi juga. Kemudian ini untuk temanya masih belum fix sih. Jadi bisa saja nanti ganti dari tema kursus mobil ini ke kursus coding misal. Jadi intinya ini aplikasi kursus. Jadi untuk temanya belum fix. Untuk sementara UI yang sudah kami buat seperti ini. Ada login dan register. Nantinya ini pakai API, insya Allah nanti pakai MySQL, PHP, API. Terus kalau sudah login nanti akan diarahkan ke menu utama. Nanti mungkin ini menu utamanya. Terus nanti untuk pindah-pindah ke misal ke panel profil ini nanti akan saya tambahkan sebuah driver mungkin. Driver. Nanti jika kita klik misal ini ya, kita klik pengenalan, nanti dia akan masuk ke tampilan ini. Dia menampilkan jenis kursusnya, terus tingkat kesulitan dan juga harganya. Nanti ini ngambil dari API juga. Terus ini ada kayak penjelasannya, terus ada button ambil kursus. Nah, jika button ambil kursus ini diklik, nanti akan diarahkan ke sebuah form yang nantinya akan diisi dan hasilnya nanti akan dikirim ke database. Dan nanti database-nya itu bisa diakses oleh berbagai platform. Untuk profil ini masih belum fix juga, nanti diisi apa masih belum tahu. Mungkin dari kelompok saya seperti itu aja sih. Ya, oke. Mungkin kalau dari saya, ini kan tadi katanya temanya belum fix, jadi nah itu mungkin segera dicari atau dipastikan nanti agar kesesuaian antar tema dan aplikasi mungkin bisa sesuai antar desain ya. Mungkin itu aja. Dari Mas Andrian mungkin ada nggak? Ya sama kayak Torik tadi, lebih dicepetin lagi untuk temanya difixkan, baru ke desainnya, baru ke codingan. Seperti itu sih. Bagus kok, mantap.
Siap, Mas. Oke, mantap. Oke. Mas Billy, belum ada? Oke, bisa dilanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok 10, Furniture App, Lutfia Kurniawati, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Perkenalkan, saya Lutfia Kurniawati dari kelompok 10. Jadi, kami dari kelompok 10 ingin membuat aplikasi toko furnitur. Next. Alasan kenapa kami pilih toko furnitur adalah karena pertama, pandemi ini kan memberikan banyak dampak pada sumber ekonomi masyarakat, khususnya para pengrajin furnitur lokal maupun pembeli yang membutuhkan barang-barang terkait desain interior. Jadi, kami sebagai distributornya melalui aplikasi ini untuk menyalurkan barang dari pengrajin ke pembeli. Lalu tren style dari desain interior yang marak juga dari berbagai macam jenisnya, seperti Skandinavian, minimalis, dan lain-lain, sehingga banyak masyarakat yang pastinya ingin mendesain rumahnya dengan furnitur bergaya tertentu. Apalagi karena di masa pandemi ini semuanya seperti kegiatan dilakukan di dalam rumah seperti work from home atau school from home. Jadi benar-benar membutuhkan kenyamanan dari segi interior di dalam rumah. Nah, ini untuk aplikasinya. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini untuk login. Lalu ini untuk register page-nya. Nah, ini untuk jadi kami menggunakan button bar. Terus untuk di section home-nya itu yang pertama ada new arrival sama top trends. Lalu ini untuk favorit section-nya. Jadi selain favorit di sini kita ada for you. Jadi kayak semacam recommendation produk untuk pembeli berdasarkan barang-barang yang biasanya mereka search di search bar atau yang mereka favoritin. Jadi kayak similarnya gitu. Terus ini untuk search bar-nya. Jadi sebelahnya ada tampilan kalau misalnya kayak kita klik produknya, terus produk description-nya, dan kalau misalnya kita mau favorit bisa ditekan favorit, terus bisa juga langsung ditambahin ke keranjang belanja. Lalu ini untuk check out barang. Yang terakhir ada profil, karena tetap kita butuh profil untuk akun sebagai pembeli. Itu aja dari kelompok 10. Oke. Ada tutor? Ada yang ingin disampaikan? Mas Billy? Mas Andrian? Itu berarti kayak e-commerce, cuman dia ke desain interiornya ya, apa namanya? Iya. Produknya itu desain interior. Oh iya. Iya, kayak kurang lebih kayak aplikasi IKEA. Oh, oke. Udah mantap sih. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok. Ini 11 ini terakhir ya ini. Kelompok Muhammad Abel Firmansyah. Silakan. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, project yang akan kita buat itu food court application. Jadi ide dasarnya itu kan di masa pandemi saat ini kita ini disarankan untuk sebisa mungkin menjauhi atau menghindari kontak fisik. Maka dari itu aplikasi ini
bisa membantu untuk menghindari hal tersebut, sehingga bisa menciptakan rasa aman kepada si pembeli dalam melakukan transaksinya. Jadi pembeli tidak perlu untuk melakukan kontak fisik dengan cara melakukan pembelian melalui aplikasi ini. Dan juga di sisi lain penjual bisa memanage proses transaksi dengan dibantu oleh aplikasi ini. Jadi di sini desainnya baru ada 2, yaitu di dalam home page-nya. Jadi sini terdapat 3 pilihan, yaitu ada minuman, ada donat, dan ada makanan cepat saji. Mungkin dari kelompok 11 sementara segitu saja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari para tutor, mungkin Mas Billy, Mas Andrian. Ini satu toko apa beberapa toko yang food court-nya? Itu masih jadi pertimbangan, Mas. Masih. Jadi antara semua toko di dalam food court-nya atau salah satu doang. Oke. Apa pertimbangannya? Agak sulit apa gimana? Ini sih belum masih ada anggota yang belum ngasih saran. Jadi masih pertimbangan. Tapi secepatnya ditentuin. Oke. Udah dari saya cukup sih. Terima kasih, Bos. Ini berarti udah semuanya yo. Apakah ada kelompok yang belum progres? Di kelompok 1 sampai 11. Apakah sudah semua?